Doa dalam hati mulai. Oke, ya. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya ya? Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, sebelum proses pembelajaran kita mulai, kayaknya ini ngantuk. Apa kekenyangan apa gimana nih? Kekenyangan semuanya ya. Coba kita berdiri dulu deh. Oke. Kalau Bapak bilang tepuk sekali, sekali ya. Kalau Bapak bilang tepuk dua kali. Ya, ikutin tangan Bapak, bukan omongan Bapak ya. Tepuk sekali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Sekali. Tepuk 4 kali. Konsentrasi ya. Tidak konsentrasi. Ulang ya, sekali lagi ya. Tepuk sekali. Tepuk 4 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Oke, sudah mulai konsentrasi ya. Silakan duduk kembali ya. Ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Di sini sudah Bapak buat 4 kesepakatan kelas. Boleh ditambahkan nanti nak ya? Oke ya. Yang pertama yaitu saling menghormati. Jadi kita wajib menghormati teman kita ya. Misalnya kita dalam diskusi ataupun mendengarkan pendapat, ya kita harus saling menghormati teman kita ya. Yang kedua, menyimak penjelasan guru. Jadi kalian wajib menyimak penjelasan guru. Misalnya ada gurunya menjelaskan, kalian harus mendengarkan penjelasan guru di depan. Kemudian yang ketiga, bertanya jika tidak mengerti. Ya, kalau ada materi yang tidak kalian mengerti, boleh ditanyakan ya. Jangan malu-malu ya. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan atau di dalam kelas kita supaya proses pembelajaran kita lebih menyenangkan ya. Kemudian yang kelima, saling bekerja sama. Nanti akan Bapak bagi kelompok ya. Kemudian kalian silakan ke kelompok masing-masing. Itu yang disebut dengan saling bekerja sama. Artinya memecahkan misalnya ada permasalahan bisa dipecahkan bersama, ada misalnya problem ataupun kalian nanti mengisi LKPD ada yang tidak mengerti, boleh ditanya dengan rekan-rekannya ya. Paham kalian ya? Apa sih? Ada perbedaan nggak di situ? Coba. Ada. Silakan. Tujuan pembelajaran yaitu melalui proses pembelajaran dengan metode discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati di sekitar kita. Ya, jadi nggak usah sebutnya dunia ya, di sekitar kita aja dulu ya, kita pelajari ya. Kemudian tingkat keanekaragaman hayati di sekitar kita dan dapat menyajikannya hasil observasinya di depan kelas. Nanti kita akan bentuk kelompok, kemudian kalian akan diskusi, kemudian kalian nanti akan mempresentasikan di kelas ya. Oke ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Keanekaragaman hayati ya. Jadi keanekaragaman hayati itu apa sih keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Ya silakan. Keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang ada di ekosistem atau di lingkungan sekitar. Oke ya, keanekaragaman makhluk hidup hayati. Hayati itu hidup ya, jadi keanekaragaman makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita maupun di seluruh dunia. Itu yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Keanekaragaman hayati, kemudian kita akan belajar tingkat keanekaragaman hayati, kemudian kita akan belajar persebaran flora dan fauna di Indonesia, kemudian persebaran flora dan fauna di dunia. Setelah itu kita akan belajar manfaat dari keanekaragaman hayati, dan yang terakhir kita akan belajar tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Namun,
pink gitu ya. Padahal satu jenis mawar, tapi warnanya berbeda-beda. Kita menyimpulkan video tersebut. Ya, silakan. Mas. Baik Pak, berdasarkan dari hasil kami menonton tadi, kami bisa mengetahui apa saja yang dimaksud dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang disebutkan tadi memiliki 3 jenis, yaitu perbedaan jenis gen, keanekaragaman dari spesies, dan juga keanekaragaman ekosistem. Betul. Oke ya, jadi berdasarkan tayangan video tersebut tadi ya, jadi kita dapat simpulkan bahwa jenis atau keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yaitu pertama apa nak? Tingkat gen. Yang kedua tingkat spesies. Yang ketiga ekosistem. Oke ya. Nah, ada yang belum paham sampai sini? Kita lanjut ya. Ekosistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ini yang disebut dengan ekosistem. Oke, Bapak bagikan dulu ya. Apa ini yang harus kalian kerjakan? Berkelompok. Nah, untuk hasil pengamatannya nanti kalian cari yang kira-kira ada tingkat gennya, kemudian ada tingkat jenis ya, seperti itu tanamannya ya. Nah, kemudian kalian taruh di dalam kolom gambar nama tumbuhannya apa. Boleh kalau belum tahu tuh nama tumbuhannya boleh menggunakan aplikasi Android Planet ya, seperti itu ya. Mencari nama dan nama Indonesia, kemudian nama ilmiahnya seperti apa. Apa nih? Jauh apa? Maju satunya lagi. Baru manis ini. Oh ini majunya. Coba dicari lagi. Mana ini aroma manis? 4 mau presentasi terlebih dahulu karena kita siap ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tipe keanekaragaman hayati. Materinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zelda. Baik, di sini kami mengambil 5 contoh tanaman, yaitu 1 puring bintik kuning hijau, puring pura-pura, pucuk merah, palem, dan juga kelapa. Nah, di sini ada puring bintik kuning hijau. Daunnya bermotif kuning, ada bintik-bintik kuningnya. Lalu di sini juga bentuk dari daunnya adalah sejajar dan bisa dipastikan bahwasanya dia termasuk ke tanaman dikotil dengan akar tunggal. Nama ilmiahnya sendiri yaitu Codium variegata. Yang kedua yaitu puring pura-pura dengan corak yang sama, namun ada kuningnya juga dan merahnya juga. Namun di sini perbedaannya ada di motif. Teman-teman bisa lihat di sini bintik-bintik, sedangkan di sini nih lebih menyebar warna kuningnya. Nama ilmiahnya juga sama yaitu Codium variegata. Jadi di sini merupakan contoh dari keanekaragaman gen yang kami ambil. Yang ketiga yaitu daun pucuk merah. Memiliki warna pucuk berwarna merah dan nanti ketika dianya menua, daun pucuk ini akan menjadi hijau. Nama ilmiahnya sendiri yaitu Syzygium jambus L. aston. Lalu yaitu ada tanaman palem yang ada di depan kantor kita dengan batang dengan ciri-ciri batang tak bercabang, tumbuhan tegak ke atas, akar serabut dan daunnya menyirip dan juga agak sedikit berduri di bagian daunnya. Nama ilmiahnya sendiri Lipistonia rotundifolia.
Nah, yang kelima yaitu tanaman kelapa yang bisa teman-teman lihat di sini ada di depan kelas kita, yaitu dengan ciri-ciri berakar serabut, batangnya ramping dan juga tegak ke atas, daun bersirip seperti lidi. Dari daunnya sendiri daun dan akarnya kita bisa pastikan dia masuk ke dalam tanaman monokotil. Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 3, silakan. Dipersilakan kepada Santi. Silakan, nama saya Sandra Risha Fitri. Saya ingin bertanya, apakah ciri-ciri keanekaragaman tingkat jenis? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Santi akan dijawab oleh Elin. Baik, itu menjawab. Jadi keanekaragaman tingkat jenis ini memiliki ciri fisik yang hampir sama dan harga yang sama. Contohnya pada tanaman kelapa, palem dan juga pinang. Sekian, terima kasih. Apakah ada sanggahan? Baik, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Fadila dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa kelapa dan palem dikelompokkan dalam keanekaragaman jenis? Terima kasih. Pertanyaan dari Jihan akan dijawab oleh Karina. Baik, izin menjawab. Kelapa dengan palem itu memiliki ciri-ciri yang sama tetapi berbeda spesies, yaitu satu familia, yaitu familianya Arecaceae. Nah, terima kasih. Apakah ada sanggahan? Itu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aku buat saya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran hari ini, kami sekelas bisa mengetahui dan juga mengerti apa itu tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Lalu kami juga bisa mengerti apa itu keanekaragaman gen dan tingkat spesies dan juga tingkat ekosistem. Kami juga bisa mengetahui dan juga mempelajari mengenai apa saja perbedaan dari ketiga tingkatan ini dan bagaimana cara mengelompokkannya. Kami juga tahu ternyata dari ekosistem itu terdapat dua jenis lagi, yaitu ada jenis buatan dan juga jenis alami. Kami juga bisa mengerti apa perbedaan dari kedua hal itu dan bisa mengelompokkannya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Model pembelajaran. Problem Basic Learning PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada bagian ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa bersama-sama, mulai. Wa
peserta didik dapat menganalisis, ya, bukan mengidentifikasi. Kalau kemarin kan kita mengidentifikasi ya. Nah sekarang tujuan kita yaitu menganalisa dari suatu permasalahan sehingga masalah tersebut terpecahkan. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi peserta didik dapat menganalisis permasalahan. Jadi permasalahan yang ada tentang keanekaragaman hayati, karena kita lagi belajar tentang keanekaragaman hayati. Permasalahan-permasalahan apa yang muncul ketika keanekaragaman hayati terganggu seperti itu, ya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Paham ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Bapak lanjut kalau gitu. Kebakaran di hutan di Pekanbaru. Sekarang lagi kasusnya yaitu mengenai kebakaran hutan di Pekanbaru. Nah, yang akan kita lihat ini merupakan berita tentang kebakaran hutan di Pekanbaru Riau. Jadi kalian di sini memperhatikan dulu nanti videonya seperti apa, kemudian kalian analisis, kemudian kalian beri komentar ya di situ ya. Ya, beri komentar bagaimana kalian menanggapi dari berita tersebut ya. Oke. Bapak tayangkan dulu sebentar videonya. Kebakaran lahan dan hutan kembali meluas di Pekanbaru Riau. Kali ini kebakaran terjadi di Jalan Nelayan Ujung, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. 2 hektar lahan gambut milik warga setempat ludes terbakar. Sulitnya medan serta jauhnya sumber air membuat petugas terkendala memadamkan api yang terus meluas. Kebakaran ini sudah 2 hari terjadi karena akses ke lokasi yang tak bisa ditempuh oleh kendaraan roda 4, sehingga tim Satgas Karhutla yang terdiri dari Oke ya, itu tadi berita mengenai kebakaran lahan di Pekanbaru Riau. Ya, jadi gimana itu akan berpengaruh tidak dengan keanekaragaman hayati yang ada di situ? Berpengaruh ya. Jadi, oke, siapa yang bisa berkomentar dengan pemberitaan ini? Oke, silakan Siti. Kebakaran lahan yang terjadi di Pekanbaru Riau itu disebabkan oleh aktivitas masyarakat sekitar yang masih mengolah lahan dengan metode tebas bakar, sehingga pembakaran yang dilakukan masyarakat sekitar menjadi meluas dikarenakan lahan gambut yang kering dan panas akibat dari kemarau yang panjang. Terima kasih Siti, kita kasih aplaus buat Siti. Ya, jadi akibat hasil diskusi ya. Oh iya, ini hasil diskusi kalian ya. Oke ya, nanti kalian presentasi di depan ya. Oke, lanjut. Ini gimana nih? Kelompok berapa nih? Kelompok 5. Udah selesai belum? Hah? Ya, untuk menjawabnya atau hasil diskusinya cukup dibaliknya aja ya. Nah, dibaliknya kosong nih. Ya, untuk bahan diskusinya nanti untuk bahan untuk presentasi cukup dibaliknya saja, nanti kalian tulis. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran Sungai Citarum. Terima kasih kepada Bapak Medi selaku guru pembina biologi 10-1. Langsung saja kita akan masuk ke materi
materi yang akan dijelaskan oleh Aidlin. Baik, pencemaran Sungai Citarum. Pencemaran sungai juga merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya, pembuangan sampah atau limbah sembarangan sehingga air sungai menjadi tercemar. Akibatnya, ekosistem di area sungai menjadi terganggu, banyak ikan yang mati dan penurunan kualitas air. Pencemaran sungai sangatlah mengganggu kenyamanan serta kesehatan. Terlebih lagi bagi warga sekitar yang memanfaatkan air sungai tersebut. Menjaga lingkungan dari sampah plastik, salah satu contoh nyatanya ialah pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat. Pembuangan limbah cair ke daerah aliran Sungai DAS Citarum menjadi penyebab utama pencemaran itu terjadi. Dilansir dari kompas.com, sebanyak 86 perusahaan membuang limbah cair ke DAS Citarum. 32 perusahaan diantaranya langsung membuang limbah cair ke Citarum. Mayoritas perusahaan tersebut bergerak di sektor tekstil, kertas serta makanan. Hal ini menyebabkan adanya proses pembusukan dan air sungai menghitam. Jadi, terima kasih. Jadi, kenapa sih bisa terjadi pencemaran tersebut dan apa dampaknya? Mari simak penjelasan dari kelompok kami. Jadi dampak yang ditimbulkan dari pencemaran Sungai Citarum yaitu ekosistem di area sungai itu menjadi terganggu. Banyak makhluk hidup di dalam sungai yang mati sehingga menyebabkan penurunan kualitas air. Pencemaran sungai itu juga pasti sangat mengganggu warga sekitar, seperti menimbulkan bau busuk, lalu menimbulkan berbagai macam penyakit. Berdasarkan artikel yang saya baca, logam berat merupakan salah satu polutan utama yang mengkontaminasi Sungai Citarum. Lalu dampak dari logam berat ini menimbulkan penyakit yaitu gangguan sistem syaraf. Terima kasih. Apa saja yang harus dilakukan supaya pencemaran Sungai Citarum berkurang? Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengurangi pembuangan limbah cair dari industri dan rumah tangga ke sungai. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan teknologi pengolahan limbah yang memadai sebelum limbah cair dibuang sungai. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya juga harus dikurangi. Terima kasih. Kita membuka sesi tanya jawab dari teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Dipersilakan kepada Melisa. Perkenalkan, nama saya Melisa, saya dari kelompok 1. Izin bertanya, apa saja dampak bagi masyarakat setempat karena sungai tercemar? Terima kasih. Pertanyaan dari Melisa akan dijawab oleh Aidlin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya, apa saja dampak bagi masyarakat sekitar? Dampak yang pertama, masyarakat sekitar kesulitan mendapat air yang bersih. Kedua, penurunan nilai estetika. Ketiga, kerugian ekonomi. Keempat, ancaman terhadap kesehatan. Nah, ancaman terhadap kesehatan ini dapat menimbulkan beberapa jenis penyakit. Ada diare, penyakit kulit, bahkan penyakit kanker. Bila manusia mengonsumsi air sungai yang tercemar limbah logam atau merkuri, maka dapat mengancam nyawa hingga dapat menyebabkan bayi lahir cacat jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan kepada Okta. Perkenalkan, saya Okta Safitri dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah air sudah tercemar dapat dipulihkan kembali? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Okta. Apakah air yang sudah tercemar dapat dipulihkan kembali? Jawabannya, air yang sudah tercemar dapat dipulihkan dengan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengurangi pembuangan limbah cair dari industri dan rumah tangga ke sungai.
Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi pengolahan limbah yang memadai sebelum limbah cair dibuang ke sungai. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya juga harus dikurangi. Jika air tersebut ingin dikonsumsi oleh warga sekitar, maka harus dilakukan dengan filtrasi, yaitu air disaring dalam wadah khusus untuk memurnikan kembali penyaringan dan perebusan disinfeksi kimia. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat kelompok 4 yang luar biasa ya. Terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Dari proses pembelajaran ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Nah? Ada yang nggak yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Siti. Jadi kesimpulan pada proses pembelajaran kali ini yaitu mengenai pengaruh aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati, yaitu kegiatan yang mengakibatkan semakin berkurangnya keanekaragaman hayati. Antara lain ada penebangan hutan secara liar yang menyebabkan merusak ekosistem hutan dan berdampak pada hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan tersebut, sehingga menyebabkan kepunahan karena kehilangan habitat aslinya. Yang kedua, ladang berpindah akan menyebabkan musnahnya beberapa jenis kutu tumbuhan dan merusak struktur tanahnya. Yang ketiga, penemuan bibit tanaman dan hewan yang unggul mengakibatkan terdesaknya habitat lokal yang banyak tanaman dan hewan yang kurang menguntungkan sehingga punah. Yang keempat, pemburuan liar atau penangkapan ilegal banyak hewan yang dilindungi punah akibat penangkapan yang terus-menerus dilakukan. Ya, dan yang terakhir yaitu industrialisasi atau kegiatan pabrik akan mengurangi lahan hutan dan juga menyebabkan polusi yang berakibat berkurangnya jenis hewan dan tumbuhan di hutan tersebut. Oke, terima kasih Siti, luar biasa. Kita kasih aplaus buat Siti. Ya, jadi proses pembelajaran. Asesmen akhir postes. Baru 3, mana yang lainnya? Kelompok saya yang mana? Satu lagi kelompok, ayo. Dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.